Jumpa lagi dengan orang-orang hebatnya Allah. Dan perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas konsep-konsep pengajaran dari sudut pandang agama dan konsep-konsep pengajaran dari sudut pandang Alkitab. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sorga, kenikmatan, dan keindahannya. Cak Nun dalam sebuah artikel mengatakan seperti ini. Surga itu nggak penting. Tuhan memberi bias yang bernama sorga dan neraka. Tapi kebanyakan manusia hanya kepicut pada surganya. Akhirnya manusia beribadah tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kebanyakan manusia beribadah karena ingin surganya dan takut pada neraka. Kelak kalau kita berada di surga, kita bakalan dicuekin oleh Tuhan. Karena dulu sewaktu kita di dunia, kita cuma mencari surga, kita nggak pernah mencari Tuhan. Kalau kita mencari sorga, belum tentu kita mendapatkan Tuhan. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, otomatis mendapatkan surga. Pada umumnya, agama-agama yang ada selalu menawarkan sorga, sorga, dan sorga kepada umatnya. Dan tidak salah dengan semuanya itu. Tetapi yang sangat disayangkan adalah umatnya atau pengikut-pengikutnya. Mengapa demikian? Karena tanpa disadari, umat sedang terjebak untuk mengejar sebuah tempat yang bernama sorga, daripada mengejar dan mencari sang pemilik sorga, yaitu Tuhan sendiri. Umat lebih memprioritaskan kenikmatan, keindahan tempat yang bernama sorga, daripada belajar untuk mengerti dan mengenal isi hati Tuhan, sang pemilik sorga itu. Dan orang-orang yang kita anggap wakilnya Tuhan, mereka dengan bersemangat menyodorkan kenikmatan, keindahan sorga, dan tidak menyodorkan isi hati Tuhan kepada umatnya yang menjadi alat pemersatu keharmonisan antar sesama. Umat pun terlena dan terbuai dengan kenikmatan sorga dan keindahannya, sehingga beragam cara dilakukannya, beragam daya dan upaya dilakukannya. Dan pemahaman seperti ini juga diyakini sebagian orang yang beragama Kristen. Dan sebagai pengikut Kristus, saya ajak kepada Bapak Ibu Saudara mulai berpikir cerdas dan kritis sesuai firman Allah dan Alkitab. Sorga itu bukan tujuan utama seorang pengikut Kristus. Dan sorga itu hanyalah akibat kita percaya kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Sorga itu pemberian Allah kepada orang berdosa dengan cuma-cuma, yang mau bertobat dan percaya kepada Allah, bukan hasil usaha manusia. Dengar baik. Usaha manusia dengan cara apapun sangatlah terbatas untuk menggapai sorga. Bahkan sepintar, sehebat apapun kita nggak akan pernah mampu menggapai sorga kalau bukan Tuhan yang tolong kita dengan caranya Tuhan. Mengapa? Karena semua usaha dan cara manusia itu terbatas adanya. Oleh sebab itu, firman Allah di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita dapatkan pengertian bahwa untuk beroleh keselamatan, pengampunan atas dosa-dosa kita, dan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Allah, sang pemilik sorga itu, jawabannya adalah percaya kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bertobatlah dari jalan hidup kita yang salah dan sia-sia. Kembalilah berjalan di jalan-jalannya Tuhan yang membawa kepada kehidupan yang kekal, bukan kepada kebinasaan yang kekal. Akhir kata dari renungan kita siang hari ini adalah, berhentilah untuk mengejar tempat yang bernama sorga serta buayan kenikmatan, keindahan yang disodorkan. Bertekunlah dalam ibadahmu dan mengutamakan hubungan pribadimu dengan Allah, sang pemilik sorga dan segala kehendaknya. Belajarlah untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah, agar kita tidak gagal paham tentang Allah. Belajarlah untuk meneliti isi hati Tuhan, agar kita tidak tersesat di jalan-jalan hidup kita. Bangunlah kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup. Itu jauh lebih berharga daripada pengejaranmu pada sebuah tempat yang bernama sorga, seperti kepercayaan-kepercayaan lain. Hiduplah saling berdampingan, saling menghormati, saling menghargai, karena itu merupakan salah satu isi hatinya Tuhan kepada ciptaannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara terberkati melalui perenungan ini, bagikanlah kepada orang lain. Bersama-sama kita mengalami dan menikmati kemurahan, kemuliaan, kasih Allah di dalam kehidupan kita. Shalom, salam cerdas, dan Tuhan berkati kita semuanya. Amin.